Contohnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini contoh ringan saja. Yaitu seperti kita ambil contoh apa yang dilakukan oleh Nabi salat subuh 2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat. Apa yang harus kita jalankan ketika kita menjalankan agama ini? Ikuti 2 rakaat. Tidak ada peluang dan celah bagi kita, tidak ada peluang bagi seorang mukmin untuk mencernanya dengan akal. Mencerna sebatas memahami silahkan. Tetapi untuk mencari-cari, mengorek-ngorek sehingga keluar hal yang berbeda dari apa yang dicontohkan oleh Nabi, tidak. Misalnya, seseorang berpikir, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Bukankah waktu subuh itu Masya Allah, ya, cuaca mendukung, kemudian kondisinya kita ibaratnya habis dicas, kan semangat kita bangun subuh, cuaca mendukung, belum ada pikiran yang macam-macam. Berbeda sekarang Pak. Sekarang kan kita duduk di sini pikiran kita kemana-mana, teringat tadi kerjaan kemarin, teringat PR besok, kan begitu. Tapi subuh fresh. Kenapa salat subuh cuma 2 rakaat? Kita baru bangun tidur, habis beristirahat, ibaratnya baterai kita habis dicas. Kenapa cuma 2 rakaat? Apa salahnya kita lebihkan? Lalu mulailah akalnya bermain. Daripada 2, lebih baik kalau lebih banyak rakaatnya, tentu lebih banyak main akalnya. Berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, tak berlaku. 2 yang dilakukan oleh Nabi di dalam sunnahnya, ittabi', ikuti. Tanpa kita coba untuk menggodoknya kembali. Makanya innama ittiba', hanya kita mengikuti. Tidak bisa seseorang memikirkan kemudian menghasilkan rumusan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini dalam konteks ibadah seperti itu. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada satu perkataan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang selalu dinukilkan oleh para ulama dalam pembahasan al-mashu 'alal khuffain. Kalau kita lihat buku fikih, itu ada pembahasan namanya al-mashu 'alal khuffain. Artinya mengusap khuf. Ya, khuf adalah seperti sepatu yang dibuat dari kulit, yang dililitkan ke kaki, ya, lalu diikat. Jadi seperti kaos kaki, Pak. Ya. Kalau di Jazirah Arab itu masih banyak mereka menggunakan khuf itu, tapi sudah dibuat agak simpel, seperti sepatu, tapi dia biasa kita bawa ke dalam rumah, ke masjid. Yang itu biasa digunakan di musim dingin untuk menjaga hawa dingin di kaki kita, seperti kaos kaki, tapi dia terbuat dari kulit. Nah, ini ma'ruf di dalam di Jazirah Arab, itu ma'ruf dikenal dengan sebutan istilah khuf. Ya, kalau Bapak ke Mekah, Madinah, pergi ke pasar itu, tanya ke mereka, aina khuf. Nah, nanti mereka akan tunjukkan. Nah, ini yang bentuk khuf itu. Saya punya, tapi di rumah bisa dicontohkan bentuk khuf. Jadi suatu ketika dalam perjalanan Nabi SAW di musim dingin memakai khuf. Dalam hadis Anas bin Malik. Lalu kemudian Nabi berwudu. Lalu kemudian Anas siap-siap ingin membuka khuf Nabi. Ya, karena Nabi berwudu, Anas bin Malik khadimun Nabi, pelayan Nabi. Anas siap-siap ingin membuka khuf Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Da'huma, biarkan, jangan dibuka. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena ketika memakai itu, dia dalam keadaan suci. Kata Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, sampai ketika akan membasuh kaki, Anas ingin membuka khuf tadi, dilarang oleh Nabi. Lalu Nabi SAW
mengusap di khuf itu. Pengganti membasuh kaki. Ya. Ini jarang dikenal di masyarakat kita, makanya jarang kita melakukan ini. Ini hadisnya sangat kuat sekali. Hadis tentang mengusap khuf. Yaitu Nabi hanya di sisa basah yang ada di tangan Nabi, Nabi mengusap khuf itu. Kalau begini, kaki, Nabi mengusap hanya di bagian atas khuf itu. Lalu kemudian Nabi sholat. Ini diuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih tentang al-mashu 'alal khuffain. Yaitu, kalau seseorang memakai khuf dan dia memakainya dalam keadaan wudu, maka dia pakai itu. Ketika wudunya batal, maka dia tidak perlu membuka khufnya untuk membasuh kaki. Tapi cukup dia setelah membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, ya, kepala dan telinga, lalu kemudian dia cukup mengusap di atas khufnya tanpa membuka, tanpa membasuh kaki. Lalu dia salat. Ada syarat-syarat dan ketentuan yang diuraikan oleh para ulama di dalam pembahasan ini. Nah, dalam masalah ini Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam ungkapan beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la asfalul khuffi aula bil mashi." Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau dasar agama kita itu Pak akal. Kalau dasar agama kita akal, maka bawah khuf itu yang harusnya diusap. Kenapa? Karena dia yang menginjak ke bawah. Tetapi Nabi mengusapnya bagian atas. Maka inilah pelajaran yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalau agama ini bisa dengan akal kita, menurut akal kita, menurut perasaan kita, maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita akan mengatakan bahwasanya Nabi keliru. Kok yang diusap bagian atas? Harusnya bagian bawah, karena bawah yang menginjak. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dasar agama kita bukan akal, dasar agama kita bukan perasaan. Ya, akal diberikan oleh Allah untuk memahami dasar agama kita, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan untuk berinovasi di dalam melahirkan hukum-hukum yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, agama kita ini adalah seperti dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, innama huwal ittiba. Tugas kita hanya mengikuti. Apa? Cari tahu, pelajari, tanyakan apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, ya, apa yang ada di dalam sunnah Nabi, maka ikuti sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tanpa kita olah dengan akal kita, tanpa kita timbang dengan perasaan kita, oh alangkah baiknya seperti ini. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alasan orang-orang ketika berbicara agama, ketika dia berbicara agama, harusnya dia mengatakan kembali kepada dasar agama. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan dia mengatakan, kan tidak salah, apa salahnya, kan lebih baik, kan begitu. Bukan itu. Tapi agama kita memiliki dasar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Maka amalkan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, dan sebagaimana ketika seorang sahabat melakukan dan Nabi diam. Tanda persetujuan Nabi SAW, ikuti. Maka tugas kita sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan dalam bahasan ini adalah kewajiban kita hanya mengikuti. Maka cari tahu apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diamalkan oleh para sahabat, kemudian disetujui oleh Nabi SAW, sudah ikuti. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu dasarnya akal, perasaan, tentu bagian bawah khuf itulah yang harusnya lebih utama diusap. Nabi tidak. Nabi mengusap bagian atasnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.